Halo semua, kita akan mulai market update. Sejak The Fed naikin suku bunga 75 basis point, market kita koreksinya lumayan ya. Karena bond yield 10 tahun di Amerika spike naik, Indo juga ikut naik. Jadi eh, investor pada masukin dana ke obligasi dulu. Tapi kalau dilihat IHSG kita masih cukup aman ya. Boleh dibilang sideways di 7.300 sampai 6.500-an. Tapi di dalam sideways ini dia ada sideways kecil di range 69 sampai 7.200. Nah, ini penentuan nih. Kalau misalnya IHSG lanjut turun, nggak jadi rebound naik, berarti next dia akan turun ke 6.600. Jadi kita lihat Senin depan gimana ya. Tapi kalau aku lihat sih masih cenderung sideways, akan rebound dulu di 7.200 sampai 6.900 sekitar sampai akhir bulan ini. Oke, kita bahas saham yang teman-teman titip. Yang pertama Indi. Indi sebenarnya masih bagus. Ini ada namanya pola ascending triangle. Oke. Di sini ketahan support trend lainnya. Terus di sini ada satu support. Ini support yang cukup kuat, dia dari bond candlenya. Kalau dilihat call kemarin koreksi ya dari 400 ke 300-an. Ya sebenarnya sih wajar sih. Kalau koreksi harga batu bara, saham-saham call biasanya ikut koreksi. Apalagi market kita lagi jelek dalam seminggu terakhir. Jadi kalau Indi, ini ada peluang naik nih. Bisa entry di sekitar 2540. Stop lossnya di bawah sini. Sekitar 2450. Kalau dicek hari ini semalam ya ada rebound dari call. Kayaknya ada sentimen positif nih. Oke, next PTBA. PTBA sama dengan batubara. Kalau dilihat masih cukup uptrend. Oke. Belum ada tanda-tanda patah tren ya. Kalau mau masuk ke PTBA masih bagus nih. Sama dengan Indi. Resist bisa di area gap ini cukup jauh. Satu sama satu lagi di sini 4.100. Kalau mau entry di sekitar 3730, stop loss di 3600. Target 1 di 4100. Di sini target 2 di 4500. Next Highs. Highs ini sahamnya shipping, perusahaan kecil. Tapi bisnisnya lebih banyak ke pengangkutan batu bara. Jadi kalau misalnya batu bara masih bagus, dia pun ikut profit. Cuman ya secara teknikalnya koreksinya lumayan dalam sih. Dari 360 ke 238. Tapi ini ada namanya candle hammer. Hammernya terbalik, inverted hammer yang bullish reversal. Di sini ada satu support. Boleh dibilang di sini nanti ada technical rebound. Kalau mau entry masuk di 238, stop loss di sekitar 220. Target 1 di 268. Target 2 bisa di 300. Ini highs baru breakout gak lama.
masih ada potensi nih untuk naik. Apalagi kalau batu bara kayak gini, Q2 nya kemungkinan positif. Next, TB. TB ini sama related dengan batu bara. Jumat dia come dead dividend, mungkin Senin dia akan gap down dulu sekitar di 755, di sekitar sini. Ini pun ada satu support di range ini. Nah, kalau yang mau masuk di 755, stop lossnya di sekitar 720 di sini. 720, target 1 850, target 2 950 di sini. Target 2, target 1 di sini. Ini area neckline breakout dia. Kalau mau dibilang dia sudah breakout dari pola cup, sebenarnya sih cukup menarik ya. TB itu dia bisnisnya ada dermaga untuk pengangkutan batu bara sama angkutan darat batu bara. Jadi selama batu bara bagus, mereka bisnisnya bakal grow. Oke, next BBNI. BBNI bertahan di support ya, 8.000. Cuman dia agak sedikit khawatir ya. Kalau dilihat ini seperti failure swing, pola reversal turun, cuman ya masih belum breakout. Kita wait and see dulu. Kalau aku pribadi sih lihatnya lebih ke sideways dulu deh. Semoga aja BNI nggak turun, karena kalau misalnya bank besar mulai turun ya IHSG kita pun lebih potensi koreksi. Jadi hati-hati di bawah 8.000 cut loss. Pasang SL ya dekat 7.800 ini boleh lah. Kalau mau entry di 8.000 sekitar 8175 udah boleh. Next, ADMR. ADMR ini sudah bentuk fase downtrend ya. Nih, dari puncak dia udah kelihatan nih downtrendnya. Kalau aku sih lebih nyaranin yang berani cut loss ya cut loss dulu. Kalau misalnya mau copet ya tunggu di sini 1570-an. Ini mungkin ada teknik ke rebound nih. Kalau mau entry sekitar sini 1570-an sampai 1500. Nanti TP-nya di sekitar 1900-an. Tapi usahakan kalau sudah keluar jangan masuk lagi, karena downtrend ini kita nggak tahu seberapa dalam. Oke, next DOIT. Ini DOIT saham batubara yang paling busuk dari yang lain. Di saat semua batubara pada cuan, dianya rugi. Kalau dilihat, ini pun sudah bentuk downtrend. Nah, kalau udah downtrend gini, dia akan lanjut turun. Ini kan support terakhir nih, support yang paling dekat 372 nih. Kalau jebol lagi berarti next support di sini 350. Kalau yang sudah punya ya saranku cut loss aja deh. Kalau sudah terlalu nyangkut dalam ya coba aja di hold dulu, lihat ke depannya ada perbaikan nggak. Karena udah terlanjur dalam, cut loss pun kebanyakan sih nggak tega ya. Tapi ya best opsi tetap cut loss. Oke, next Inco. Inco juga mirip failure swing nih. Supportnya di
6.000 berapa nih, 67, sekitar 67 deh. Ini cukup hati-hati nih, kalau misalnya jebol ke bawah, siap-siap ke next support di 5.500. Kalau mau ngambil teknika reboundnya bisa nih 6.900, stop lossnya di 6.600, TP1 yang dekat 7.200, TP2 7.700. Oke, itu saham-saham yang teman-teman titip. Sekian dan terima kasih semua. Bye bye.